Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Profil Jens Raven, striker keturunan Jogja yang resmi bela Bali United, calon mesin gol Garuda masa depan. Profil Cahya Supriyadi, dari anak kampung yang sering menangis karena tak diajak main bola, kini jadi kiper utama Timnas U23 dan siap naik kasta ke Liga 1. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Jens Raven, nama yang mungkin sempat asing di telinga publik sepak bola Indonesia, kini menjelma jadi sosok yang paling dibicarakan. Baru berusia 19 tahun, striker jangkung keturunan Yogyakarta ini resmi berseragam Bali United untuk 3 musim ke depan. Ya, Bali United akhirnya memperkenalkan Jens sebagai rekrutan anyar mereka untuk musim 2025-26 pada Minggu, 13 Juli 2025. Yang bikin menarik, Jens bukan sekadar pemain muda biasa. Ia adalah striker naturalisasi yang baru saja mencetak sejarah bersama Timnas U23 Indonesia. Di Piala AFF U23 2025, Jens bukan cuma membantu Garuda Muda menembus partai final, tapi juga sukses keluar sebagai top skor turnamen. Bayangkan, dalam 5 pertandingan, ia mencetak 7 gol, paling banyak di antara semua pemain. Namun, meski tampil garang sepanjang turnamen, Jens belum puas. Dalam wawancaranya seusai laga final melawan Vietnam, ia justru mengaku kecewa karena gagal mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia. "Saya tidak mencari gelar top skor. Saya datang untuk menang bersama tim," ujar Jens, menunjukkan kedewasaan yang jarang dimiliki pemain seusianya. Jens lahir di Belanda pada 12 Oktober 2005. Ia mewarisi darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Yogyakarta. Itulah kenapa ia punya ikatan kuat dengan tanah air. Perjalanan naturalisasinya pun berjalan cepat. Pada 27 Juni 2024, ia resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengucap sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Secara posisi, Jens adalah tipikal striker modern. Ia berpostur 189 cm, dominan kaki kanan, tapi bukan sekadar target man. Jens dikenal sebagai defensive forward, penyerang yang tak hanya tajam mencetak gol, tapi juga rajin turun membantu pertahanan. Perpaduan kekuatan tubuh, kecepatan, dan kemampuan driblenya seringkali jadi mimpi buruk bek lawan. Sekilas, gaya mainnya bisa mengingatkan pada Christian Gonzalez di masa emasnya. Karir klubnya dimulai dari level akar rumput. Ia bermain di Noordorp Joog dan SV Noordorp pada musim 2022-23. Tak banyak catatan statistik dari masa-masa awal ini, tapi dari sinilah bakatnya mulai tercium. Pada musim 2023-24, Jens resmi bergabung dengan Dordrecht U21, klub muda dari tim kasta kedua Liga Belanda. Di sana, ia mencatatkan 20 penampilan dan mencetak 6 gol. Catatan yang cukup menjanjikan untuk seorang pemain muda asing. Namun, pada Juli 2025, ia memilih pulang ke tanah leluhurnya dan meninggalkan FC Dordrecht. Keputusannya untuk kembali ke Indonesia disambut antusias oleh para penggemar. Tak lama berselang, Bali United bergerak cepat dan mengamankan jasanya dengan kontrak 3 musim. Dengan postur menjulang dan naluri mencetak gol yang tajam, Jens diyakini akan menjadi senjata baru Serdadu Tridatu di Liga 1. Pelatih dan manajemen Bali United pun menyebut kedatangannya sebagai bagian dari regenerasi skuad dan proyek jangka panjang klub. Di level tim nasional, Jens sudah cukup mengukir nama. Ia aktif membela Timnas U20 dan U23 sejak naturalisasi. Dalam 17 laga kelompok umur bersama Indonesia, ia telah mengemas 10 gol, rata-rata 1 gol setiap 2 pertandingan. Itu bukan angka sembarangan, melainkan bukti konsistensi. Puncaknya tentu saat ia membawa Indonesia U19 juara Piala AFF U19 2024. Saat itu, ia mencetak 1 gol penting ke gawang Thailand yang mengantar Garuda Muda mengangkat trofi. Nama Jens pun mulai naik daun dan jadi rebutan media. Kini, usai tampil di Piala AFF U23 dan resmi bergabung dengan Bali United, Jens Raven memasuki babak baru dalam karirnya. Ia tak hanya punya tugas mencetak gol untuk klub, tapi juga jadi tumpuan masa depan Garuda di level senior. Dengan usianya yang masih muda, mental yang matang, dan etos kerja tinggi, Jens Raven bisa saja jadi striker terbaik yang pernah dimiliki Indonesia dalam 1 dekade ke depan. Apalagi, ia punya kombinasi langka,
darah Nusantara dan sentuhan Eropa. Publik tentu berharap agar kehadirannya di Liga 1 bersama Bali United bisa terus mengasah instingnya, menambah jam terbang, dan yang terpenting, membangun chemistry yang kuat dengan rekan-rekan timnas lainnya. Kalau semuanya berjalan mulus, bukan tidak mungkin Jens Raven akan jadi andalan Indonesia di Piala Asia, bahkan kualifikasi Piala Dunia ke depan. Dan ketika hari itu tiba, tak akan ada lagi yang bertanya siapa Jens Raven, karena seluruh negeri akan tahu, dia adalah striker keturunan Jogja yang datang bukan hanya untuk bermain, tapi untuk menang. Profil Cahya Supriyadi, dari anak kampung yang sering menangis karena tak diajak main bola, kini jadi kiper utama timnas U23 dan siap naik kasta ke Liga 1. Dulu sering menangis karena tak diajak bermain bola bersama anak-anak kampungnya, kini Cahya Supriyadi berdiri gagah sebagai benteng terakhir Garuda Muda di bawah mister gawang timnas Indonesia U23. Ia bukan hanya menjadi kiper utama di Piala AFF U23 2025 yang membuat Indonesia keluar sebagai runner-up, tapi juga bersiap naik kasta ke Liga 1 bersama PSIM Yogyakarta musim depan. Perjalanan hidupnya adalah kisah tentang tekad, pengorbanan, dan mimpi yang dikejar dengan air mata dan kerja keras. Cahya Supriyadi lahir di Karawang, 11 Februari 2003. Sejak kecil, ia sudah jatuh cinta pada sepak bola. Tapi cinta itu tidak langsung dibalas semesta. Ia sering merasa sedih karena anak-anak di lingkungannya tidak mengajaknya bermain. Perasaan terasing itu menjadi titik balik. Almarhum kakaknya, melihat kegelisahan adiknya, langsung mengambil langkah penting yang mengubah nasib Cahya selamanya, mendaftarkannya ke SSB Tunas Pupuk Kujang di Cikampek. Dan dari situlah semuanya dimulai. Kakak Cahya bukan hanya membuka pintu menuju lapangan hijau, tapi juga menjadi inspirasi hidupnya. Beliau sudah meninggal, tapi inspirasinya masih membekas. Saya sering melihat dia jatuh bangun di lapangan. Dari situ saya mulai sadar bahwa sepak bola bukan cuma permainan, tapi juga bisa jadi tanggung jawab dan masa depan. Kenang Cahya dengan penuh haru. Semangat dan kenangan sang kakak adalah bahan bakar utama dalam perjuangannya hingga kini. Di usia 13 tahun, Cahya mengambil keputusan besar, merantau ke Jakarta dan bergabung dengan Ragunan Soccer School. Ini bukan langkah kecil bagi anak daerah. Ia harus beradaptasi dengan suasana baru, hidup jauh dari keluarga, dan bersaing dengan banyak talenta muda dari seluruh Indonesia. Tapi di sanalah Cahya menunjukkan kualitasnya. Ia tampil di berbagai ajang usia muda bergengsi seperti Liga Top Skor dan Liga Kompas, dua turnamen yang jadi ladang bakat sepak bola nasional. Perjalanan Cahya berlanjut ke Akademi Muda Persija Jakarta. Di klub sebesar Macan Kemayoran, ia tak hanya mendapatkan pelatihan intensif, tapi juga kesempatan emas untuk belajar langsung dari kiper idolanya, Andritani Ardiasa. Itu mimpi yang jadi kenyataan. Saya sering nonton dia sejak kecil. Bisa satu tim dan bersaing dengannya jadi salah satu pencapaian besar buat saya, ujar Cahya, mengenang masa-masa awal bersama Persija dengan mata berbinar. Bakat dan kerja keras Cahya akhirnya membawanya ke pentas internasional. Ia menjadi bagian dari timnas U19 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 2023. Sayangnya, Indonesia batal menjadi tuan rumah, dan mimpi tampil di ajang dunia pupus begitu saja. Namun Cahya tidak tenggelam dalam kekecewaan. Ia terus bekerja, berkembang, dan menjaga performa. Ia menjadi bagian dari skuad Garuda Muda yang tampil di Toulon Tournament 2022 di Prancis. Turnamen bergengsi yang mempertemukan Indonesia dengan negara-negara kuat seperti Ghana, Venezuela, Meksiko, hingga Aljazair. Walaupun hasilnya tidak fantastis, pengalaman itu menjadi pembelajaran penting bagi Cahya. Itu pengalaman luar biasa yang sulit saya lupakan. Kami mendapat pelajaran berharga dari pertandingan melawan negara-negara besar, ungkapnya. Saat ini, Cahya Supriyadi telah resmi menjadi bagian dari PSIM Yogyakarta. Setelah sempat memperkuat FC Bekasi City, kini ia bersiap membawa PSIM bersaing di Liga 1 musim depan. Ini bukan hanya tentang naik level dalam kompetisi, tapi juga bentuk pembuktian bahwa Cahya adalah salah satu kiper muda terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Di Piala AFF U23 2025, Cahya mendapat kepercayaan sebagai kiper utama. Meski Indonesia harus puas sebagai runner-up, penampilannya tetap solid dan jadi salah satu sorotan. Tak sedikit yang menyebut ia pantas menjadi kiper masa depan timnas senior. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.